wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lani Widyastuti dari SMK Negeri 1 Gelombang, CGP Angkatan 10 Kabupaten Muara Enim. Video kali ini membahas tentang koneksi antar materi, modul 1.4 budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan 5 posisi kontrol yang di dalamnya terdapat segitiga restitusi. Adapun budaya positif itu sendiri adalah suatu pembiasaan yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata seluruh warga sekolah yang mampu menumbuhkan karakter murid yang baik. Disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara pembiasaan yang baik, mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Disiplin positif menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ketiga, menjadi seperti yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, yaitu pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai guru yang baik, posisi manajer adalah posisi yang paling tepat untuk dapat menuntun murid, memanage, bertanggung jawab dalam menemukan sendiri solusi dari kesalahan yang telah mereka perbuat. Keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah, di mana guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan membuat kesepakatan bersama. Keyakinan sekolah atau kelas berisi pernyataan yang sifatnya universal, yang mudah dimengerti dan merupakan hasil kesepakatan bersama sehingga dapat diterapkan. Segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Pertama, tahap menstabilkan identitas. Kedua, tahapan validasi kesalahan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan dengan membangun kesadaran bahwa membuat kesalahan adalah proses belajar, sehingga membuat identitas gagal yang dirasakan anak menjadi identitas sukses. Validasi kesalahan. Validasi kesalahan dapat dilakukan dengan menggali alasan kesalahan yang dilakukan anak, sehingga guru atau orang tua lebih mengenal kebutuhan dasar yang belum terpenuhi pada anak. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi intrinsik, sehingga dapat mengaitkan keyakinan yang telah dibuat atau disepakati bersama. Adapun keterkaitan antar materi Adapun keterkaitan budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid, menuntun sesuai kodrat alam dan zamannya. Selanjutnya, dalam membangun budaya positif sebagai seorang guru penggerak mempunyai peran yang penting untuk dapat menggerakkan komunitas di lingkungannya. 5 nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif di sekolah, menjadikan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi.
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep modul 1.4 tentang budaya positif. Pemahaman ini akan saya terapkan dalam lingkungan sekolah dan saya akan memberikan pengimbasan kepada rekan guru lainnya. Adapun hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ternyata budaya positif memberikan dampak positif bagi lingkungan berupa perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang saya lakukan dalam menangani masalah anak selama ini kurang tepat. Seharusnya saya berada pada posisi manajer yang menuntun anak untuk memanage kesalahannya dan menemukan solusi sendiri sehingga menemukan sikap tanggung jawab pada dirinya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani anak yang ketahuan berbohong karena makan di kantin pada saat jam pelajaran berlangsung, dengan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identiti, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang karena dengan menerapkan segitiga restitusi, saya dapat menangani masalah anak didik dengan baik dan bijaksana, menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang mereka lakukan dan memperbaikinya di masa yang akan datang. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah adanya kesadaran dalam diri anak yang muncul ketika proses restitusi itu telah diterapkan. Adanya perubahan perilaku yaitu penerapan budaya positif seperti bangun lebih pagi, sarapan pagi, dan disiplin waktu. Yang harus diperbaiki adalah untuk lebih sadar dan dapat konsisten memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani masalah anak murid. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Pada awalnya, posisi saya hanya sebagai penghukum dan pemantau yang mengakibatkan anak tidak dapat menyadari maksud dan tujuan hukuman tersebut sehingga mereka mengulangi kembali kesalahannya. Namun dengan memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan langkah segitiga restitusi, perasaan saya sangat senang karena dalam diri anak muncul motivasi intrinsik. Mereka dapat memanage kesalahan yang mereka perbuat untuk dijadikan pelajaran dan mencari sendiri solusi terhadap masalah yang ada, sehingga muncul rasa tanggung jawab dan empati kepada orang lain. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukannya, yaitu pada tahapan validasi kesalahan. Saya menanyakan alasan mengapa anak dapat melakukan kesalahan. Saya ingin memvalidasi terlebih dahulu agar tidak salah dalam memberi hukuman kepada anak. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi dengan orang tua agar budaya positif ini juga dapat dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan dan karakter yang kuat pada anak. Demikian koneksi antar materi modul 1.4, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.